Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri Bella Hermanika Putri, dan yang kedua rekan saya yang bernama Anggun. Di sini kami telah selesai menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Falsafah Ekonomi Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu falsafah ekonomi politik. Pertama, definisi teori ekonomi politik. Sebelum memahami tentang falsafah ekonomi politik Islam, perlu kiranya kita memahami teori ekonomi politik dahulu. Nah, teori ekonomi politik merupakan interrelasi di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi yang bersangkutan dengan produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, pada dasar teori ekonomi politik adalah sebuah disiplin atau pemikiran terkait dengan pengaturan-pengaturan kehidupan ekonomi politik dari sebuah masyarakat, bangsa, dan negara. Karena setiap ideologi besar seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme, dan model negara kesejahteraan akan mempunyai sebuah sistem ekonomi politik. Teori ekonomi politik Islam ini berdasarkan syariah yang ada pada Quran dan Sunnah Rasul yang sebagai dasar utamanya. Prinsip teori ekonomi Islam terdiri dari tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'ad, serta kepemilikan multijenis atau kebebasan bertindak dan keadilan sosial. Nah, berarti dapat diartikan ekonomi politik itu merupakan sebuah kedisiplinan atau pemikiran terkait dengan peraturan-peraturan kehidupan berbangsa, bernegara di dalam masyarakat. Kedua, pertumbuhan ekonomi politik Islam. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, karena suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan ekonomi jika jumlah produk dan jasa mengalami peningkatan. Nah, pertumbuhan output ini tercermin dalam nilai produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah satu negara selama 1 tahun. Jadi dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi politik Islam merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dalam setiap negara yang memiliki jangka waktu panjang sekitar waktu 1 tahun. Nah, di Islam juga mengajarkan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, tujuan syariah juga mengharuskan manusia menggunakan sumber daya manusia dan mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan dirinya dan manusia lainnya. Dan menurut saya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Apalagi kebijakan ekonomi di Indonesia, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi, sedikit banyaknya akan melibatkan politik kepemerintahan. Nah, kita ketahui saja politik di pemerintahan negara kita ini sangat minim ya menurut saya, karena ada yang melakukan korupsi atau bahkan ada tindakan-tindakan bagaimana cara cepat untuk mendapatkan pertumbuhan tersebut. Jadi bisa dikatakan ada kecurangan dalam pertumbuhan perekonomian. Nah, oleh karena itu, agar pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan oleh Islam bisa diterapkan dalam konteks kenegaraan, maka hal yang perlu dilakukan pertama-tama yaitu membangun teori ekonomi politik Islam yang lebih mapan. Ada 4 tujuan Islam dalam perekonomian. Yang pertama, khilafah, yaitu hubungan dengan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi. Yang kedua, tauhid, merupakan pengakuan manusia terhadap keesaan Allah. Yang ketiga, rububiyah, yang merupakan sebuah kesadaran bahwa Allah adalah pemberi sekaligus penjamin segala ciptaannya. Dan yang keempat, tazkiyah, yaitu merupakan hubungan dengan penyucian jiwa manusia dalam hubungannya dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Nah,
Yang B, perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi. Apa itu ekonomi politik? Menurut para ahli, yang pertama Adam Smith, ekonomi politik merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. Jadi, menurut Adam Smith, ekonomi politik itu merupakan sebuah panduan pengaturan ekonomi. Jadi, ekonomi nasional menurut Adam Smith itu bertujuan atau berpangku dalam ekonomi politik. Menurut Muhtar Mas'ud, ekonomi politik merupakan studi yang mengaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, menurut Muhtar, ekonomi politik itu sangat berhubungan. Misalnya, ya contohnya tadi antara negara dan pasar dan lain-lainnya. Nah, teori ekonomi politik menggunakan perspektif liberalisme yang dapat menganalisis fenomena-fenomena ekonomi politik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Nah, bahkan liberalisme ini pernah menjadi acuan atau studi banding di negara ASEAN, di ASEAN. Nah, yang kedua, apa itu politik ekonomi? Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintahan. Jadi politik ekonomi ini lebih mendalami mengenai tentang ilmu sosial yang berhubungan tentang hukum dan pemerintahan negara. Nah, teori politik ekonomi ada 3, yaitu liberalisme, Marxisme, yang ketiga nasionalisme ekonomi. Nah, yang C, perbedaan falsafah ekonomi politik konvensional dan ekonomi politik Islam. Sistem ekonomi politik konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Mengapa? Karena ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh pada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya. Karena sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintahan bisa turut ambil bagian atau turut andil untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi juga bisa pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Nah, jadi ekonomi konvensional ini lebih banyak digunakan karena di seluruh negara itu tidak semuanya menganut agama Islam. Misalnya di Indonesia ialah mayoritas kita menganut agama Islam kan, tetapi di negara lain atau seperti negara Inggris atau Amerika atau bahkan yang lainnya itu tidak semuanya menganut agama Islam. Jadi bisa menggunakan ekonomi konvensional ini. Dan di ekonomi konvensional juga pemerintahan bisa turut andil atau bahkan bisa menitipkan saham, dan bisa juga tidak mengikut saham atau tidak mengikutkan andil. Nah, yang kedua, sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Nah, ekonomi Islam ini hanya bisa digunakan oleh orang Islam saja. Karena mengapa? Semua aturan main atau aturan yang tertera untuk menggunakan sistem ekonomi Islam ini ada di Al-Quran, dan yang bisa membaca Al-Quran tersebut hanya orang Islam. Itu pun bahkan ada sebagian orang Islam yang mungkin minim yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi untuk kita menggunakan ekonomi Islam ini lebih tepatnya lebih banyak ke orang Islamnya sih menurut saya. Nah, ekonomi Islam ini juga dibangun atau didirikan atas landasan dasar-dasar dari lingkungan atau masa, dari lingkungan sekitar kita. Misal di sekitar kita, di perdesaan kita atau di negara kita, jika kita ingin menggunakan sistem ekonomi Islam ini, kita harus melihat di sekitar kita bagaimana lingkungannya dan masanya itu mayoritas orang Islam atau bukan. Nah, selain itu, perbedaan yang sangat mendasar antara ekonomi konvensional dan Islam terletak pada rationality, karena di dalam ekonomi konvensional, rasional ekonomisme yaitu tindakan individu yang dianggap rasional jika tertumpu pada kepentingan diri sendiri
yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabadikan moral dan etika dan terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil kira hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk dalam Islamic man dianggap berperilaku rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Nah, jadi perbedaan yang sangat menyatu atau sangat mencolok dari konvensional dan Islam ini yaitu terlihat dari rationality. Mengapa begitu? Karena dari konvensional ini kita melakukan apa saja itu kita tidak memikirkan bagaimana di akhiratnya kelak, kita tidak memikirkan dampak atau bagaimananya. Nah, kalau sedangkan Islam itu sangat memikirkan hal tersebut, bahkan bisa dikatakan sangat konsisten. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.